Demi Piala Dunia, Timnas Indonesia harus hindari kekalahan kedua. Langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin berat setelah menelan kekalahan tipis dari Arab Saudi. Setelah kalah dari Arab Saudi, Timnas Indonesia sama sekali tidak boleh menelan kekalahan kedua. Kekalahan lawan Timnas Irak pada laga kedua akan otomatis menutup semua peluang skuad Garuda. Situasi ini menuntut konsentrasi penuh dari seluruh pemain. Patrick Kluivert akui Calvin Verdong diragukan main lawan Irak. Pelatih Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert tidak bisa menjamin Calvin Verdong akan pulih untuk laga melawan Timnas Irak. Kluivert mengatakan bahwa Verdong alami cedera paha. Verdong harus absen di laga melawan Arab dan terbukti tak ada dirinya di posisi bek kiri sangat krusial bagi skuad Garuda. Awalnya pemain Lille itu dikabarkan bisa bermain melawan Irak, namun kini justru diragukan. Bintang muda AS Roma siap bela timnas Italia jika tak terpakai di Argentina. Agen Matteo Sule mengatakan bahwa kliennya dengan senang hati membela timnas Italia suatu hari nanti jika gagal menembus timnas Argentina. Di usianya yang sudah menyentuh angka 22 tahun, Sule masih mempunyai kesempatan untuk memilih tim nasional yang ingin ia bela. Sule lahir dan besar di Argentina, namun ia memiliki darah Italia. Ia mulai pendidikan sepak bola bersama Vélez sebelum berlabuh ke tim muda Juventus di tahun 2020. Mas Tantuono sempat tak percaya bisa pakai nomor punggung 10 Argentina milik Messi. Absennya Lionel Messi sempat membuat jersey nomor timnas Argentina dipakai oleh Franco Mastantuono. Argentina yang sudah lolos menurunkan beberapa pemain lapis keduanya termasuk Mastantuono. Pemain 18 tahun itu mengenakan nomor 10 yang biasanya dipakai oleh Lionel Messi. Mastantuono sudah senang bisa mengenakan nomor punggung 10 yang selama ini dipakai sang idola. Dan ia awalnya juga tak percaya memakai nomor punggung 10. Cedera, Harry Kane absen di laga Inggris. Striker Harry Kane akan melewatkan pertandingan melawan Wales dan mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Manajer Inggris yakni Thomas Tuchel memastikan bahwa Kane tidak akan diturunkan dalam laga uji coba melawan Wales, dan mantan striker Tottenham itu kemungkinan baru akan main di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Latvia. Wonderkid MU dipanggil Tuchel untuk gabung latihan timnas Inggris. Karir Selassie di Manchester United berkembang dengan cepat dan juga penuh sorotan. Menurut laporan dari Goal, pelatih Thomas Tuchel membuat gebrakan dengan memanggil Selassie untuk berlatih bersama skuad timnas Inggris senior. Keputusan ini dinilai sebagai langkah berani yang menunjukkan kepercayaan besar kepada bakat muda. Langkah Tuchel ini disebut sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk menyiapkan regenerasi pemain muda di tim nasional. Alami cedera otot, pilar baru Madrid harus lewati rangkaian laga krusial. Real Madrid harus kehilangan Dean Huijsen yang mengalami masalah pada ototnya. Sang pemain bahkan harus ditepikan dari komposisi timnas Spanyol dan bakal mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sang pemain dipastikan absen dalam 12 hingga 15 hari ke depan. Ketiadaannya merupakan pukulan telak bagi Madrid lantaran lini belakang mereka kian menipis. Mantan penggawa dari Bournemouth tersebut diprediksi akan melewatkan laga melawan Getafe dalam lanjutan La Liga dan juga Juventus pada matchday ketiga di ajang Liga Champions. Luka Modric jadi motor penggerak semua hal di AC Milan. Gelandang AC Milan yakni Adrian Rabiot memberikan pujian tinggi kepada rekan timnya Luka Modric yang disebut sebagai inspirasi dan contoh nyata bagi semua orang, terutama dalam skuad Ideal Valoroso pada saat ini. Di usianya yang kini menginjak 40 tahun, ia masih menjadi pemain inti di skuad Milan dan tampil seolah belum kehilangan sedikit pun kualitasnya. Aura dan juga pengalaman Modric terbukti memberikan pengaruh besar bagi rekan-rekannya di Milan, serta menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A musim ini. Frenkie de Jong kecam rencana Barcelona main di Amerika Serikat. Frenkie de Jong menyuarakan penolakannya terhadap rencana La Liga yang menggelar laga Barcelona versus Villarreal di Inter Miami, Amerika Serikat. Gelandang Belanda itu menilai keputusan tersebut tidak berpihak kepada pemain dan merusak esensi dari kompetisi. Ia berpendapat perjalanan jauh ke Amerika Serikat hanya akan menambah kelelahan pemain di tengah jadwal padat. Baginya keputusan ini menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap kondisi fisik dan juga mental pemain.
Szczęsny main di El Clasico. Barcelona sekarang melakukan El Clasico di kandang Real Madrid. Namun Szczęsny justru tak berminat tampil di laga itu, melainkan mendukung Joan Garcia untuk bermain. Szczęsny berperan sebagai kiper kedua Barcelona sekaligus mentor bagi Joan Garcia. Bagaimanapun Szczęsny menegaskan, situasi sekarang berbeda dengan musim lalu ketika menggusur Marc-Andre ter Stegen karena absen panjang. Cole Palmer diperkirakan absen sampai November. Chelsea mendapatkan kabar buruk soal cedera dari Cole Palmer. Palmer diperkirakan absen lebih panjang dan belum akan main usai jeda internasional. Palmer bermasalah dengan otot pangkal pahanya sejak Juli. Cedera tersebut kambuhan dan membuat Palmer sejauh ini baru main selama 4 kali. BBC melaporkan bahwa Palmer bisa menepis sampai November. Pertemuan dengan Chelsea telah dijadwalkan untuk bisa membahas langkah pemulihan lebih lanjut. Alexander Isak belum maksimal, Liverpool harus tunggu 3 hingga 4 pekan lagi. Performa Alexander Isak sejak bergabung dengan Liverpool di bursa transfer musim panas masih belum mencapai level optimal. Striker asal Swedia itu tengah melalui fase pemulihan kebugaran menyusul proses kepindahan dari Newcastle yang memakan waktu hampir 2 bulan. Jurnalis Daily Mail yakni Lewis Steele mengungkapkan bahwa kebugaran penuh Isak kemungkinan baru tercapai dalam 3 pekan mendatang. Menurutnya, perjalanan menuju kondisi optimal membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi awal. Ada tawaran besar yang membuat palang pintu Madrid pergi tahun depan. Antonio Rudiger disebut siap meninggalkan Madrid di bursa musim panas saat kontraknya selesai. Ada laporan dirinya bakal mendapatkan tawaran besar dari Arab Saudi guna angkat kaki dari Eropa. Menurut laporan dari Defensa Sentral, Madrid mulai risau dengan cedera yang menerpa pilarnya tersebut, dan ada kemungkinan sang pemain akan dilego saat kontraknya rampung di akhir musim nanti. Steven Gerrard akhirnya dapat pekerjaan baru. Steven Gerrard dikabarkan semakin dekat untuk kembali menangani Rangers setelah 4 tahun menjalani masa sulit di 2 klub berbeda. Mantan kapten Liverpool itu disebut siap menerima tawaran kedua dari klub yang pernah membawanya ke puncak karir kepelatihan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pembicaraan antara Rangers dan juga Gerrard telah berlangsung dan positif dalam 24 jam terakhir. Pihak klub dikabarkan akan segera bertemu langsung dengan Gerrard untuk bisa membicarakan rinci kontrak dan targetnya di musim ini. Pep Guardiola disarankan tinggalkan Manchester City. Mantan analisis dari Pep Guardiola yakni Charles Blanchard memberikan saran mengejutkan kepada sang pelatih. Ia menilai Guardiola sebaiknya meninggalkan Manchester City untuk sementara waktu dan mencari proyek baru agar bisa menyegarkan diri. Saran ini muncul di tengah sorotan performa dari Man City musim lalu. Setelah 4 gelar Liga Inggris beruntun, mereka justru finish di posisi ketiga dan menandakan penurunan dari standar tinggi dari tim. Menurut dari Blanchard, jeda ini penting bagi Guardiola agar bisa memulai proyek baru dengan energi yang penuh. Bruno Fernandes tegaskan tak akan tinggalkan MU musim ini. Kapten Manchester United yakni Bruno Fernandes memastikan dirinya tidak akan meninggalkan Old Trafford pada pertengahan musim kali ini. Meski ada tawaran besar dari Arab Saudi, ia memilih untuk bertahan hingga akhir musim nanti. Menurut laporan dari Talksport, Al Hilal bakal menyiapkan dana hingga 100 juta pound sterling. Meski tawaran resmi tak pernah diajukan, Fernandes memilih menolak karena merasa waktu kepindahannya tidaklah tepat. Striker tajam Premier League ini kirim sinyal henggang demi Liga Champion. Gianfilippo Mateta ternyata punya ambisi besar. Sang pemain ingin merasakan atmosfer megah Liga Champion suatu hari nanti. Meski saat ini ia masih menjadi andalan dari Crystal Palace di Premier League. Pengakuannya itu langsung memicu spekulasi panas soal masa depannya. Sejumlah klub besar dikabarkan tertarik kepadanya. Liverpool sempat dikaitkan di bursa transfer musim panas lalu. Begitu pula dengan MU dan juga Tottenham Hotspur. Tak hanya datang dari Inggris, minat juga datang dari luar negeri seperti Atletico Madrid dan juga Juventus. Barcelona incar pemain muda milik Porto.
Barcelona dikabarkan sedang memantau perkembangan striker Porto yakni Samu Aguioa sebagai opsi pengganti dari Robert Lewandowski. Dikabarkan klub siap menyiapkan dana hingga 60 juta euro untuk bisa mendatangkan penyerang muda berbakat tersebut. Striker berusia 21 tahun ini sudah mencetakkan 32 gol dari 53 laga bersama Porto. Performa gemilangnya membuatnya dipanggil ke timnas Spanyol untuk laga internasional Oktober melawan Georgia dan Belgia. Dan Barcelona dikabarkan siap membayar 60 juta euro, meski klausul rilis Samu tercatat hingga 100 juta euro. Strategi ini bertujuan mendapatkan pemain muda berkualitas dengan harga yang realistis. Ruben Amorim dapat jaminan keamanan 3 tahun dari bos MU. Tekanan yang mengimpit Ruben Amorim di MU sedikit berkurang menyusul pernyataan tegas dari pemilik minoritas klub yakni Sir Jim Ratcliffe. Pengusaha Inggris tersebut memastikan pelatih asal Portugal itu akan mendapatkan kepercayaan penuh dan diberi waktu 3 tahun untuk bisa membuktikan kapasitasnya di Old Trafford. Dalam wawancaranya, Ratcliffe menekankan bahwa membangun kembali klub sebesar MU memerlukan waktu yang tidaklah singkat. AC Milan incar kiper Guglielmo Vicario di tengah isu kepergian dari Maignan. AC Milan mulai mempertimbangkan calon pengganti dari Maignan. Satu nama yang kini masuk ke dalam daftar incaran mereka adalah Guglielmo Vicario. Rossoneri kemungkinan akan kembali mendekati Vicario jika Maignan benar-benar pergi, seperti yang diperkirakan oleh banyak pihak. Fabrizio Romano sebut AC Milan jadi tujuan utama Serie C di Januari. Bursa transfer musim dingin yang dibuka di Januari 2026 semakin dekat, dan AC Milan diperkirakan akan datangkan Joshua Zirkzee sebagai penyerang baru. Laporan dari Pianeta Milan menunjukkan bahwa Joshua Zirkzee muncul sebagai target yang mengejutkan untuk Milan. Diketahui merupakan tipe pemain dari second striker, dan Romano mengatakan bahwa Milan menjadi pilihan utama Zirkzee jika pindah di Januari nanti. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.